Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu siang 11 Juni 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda, tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kejaksaan Negeri Samosir menetapkan 2 orang tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pangasean Sintamiang, Kecamatan Onan Runggu, senilai 6,1 miliar rupiah. Pasca penetapan tersebut, Kejaksaan Negeri Samosir telah menahan kedua tersangka dan ditahan di Lapas Kelas 3 Pangururan selama 20 hari. 2 orang tersangka yang telah ditetapkan, Kejari Samosir sebagai tersangka terlibat dugaan kasus tindak pidana korupsi pada pekerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pangasean Sintamiang di Kecamatan Onan Runggu. Kedua orang tersebut diantaranya inisial SS, sebelumnya masih berstatus dan bertugas pada Dinas PUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir selaku pejabat pembuat komitmen dinas. Tersangka lainnya HS selaku Wakil Direktur CV Nabila sebagai pemenang tender pengerjaan proyek rekonstruksi jalan senilai 6,1 miliar rupiah dari anggaran dana alokasi khusus pada tahun 2021 lalu. Dari pemeriksaan petugas penyelidikan menemukan 2 alat bukti yang cukup saat kedua tersangka diperiksa pada Jumat malam dan Kejaksaan Negeri Samosir langsung menahan kedua tersangka di Lapas Kelas 3 Pangururan selama 20 hari ke depan. Kasipitsus Kejari Samosir Fazar Ronald Hari Pasaribu mengatakan bahwa penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan guna memperlancar penyidikan lebih lanjut. Untuk sementara ini baru 2 tersangka yang ditetapkan, SS selaku pejabat pembuat komitmen dan HS selaku Wakil Direktur CV Nabila yang mana sebagai pelaksana proyek tersebut. Memang pemeriksaan ini masih berlanjut, tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi pihak-pihak yang kami periksa ataupun ada pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pekerjaan dana DAK tahun 2001 sebesar 6.129.000.000 dari pekerjaan rekonstruksi Jalan Pangasean Sintamiang. Sementara itu, dari penetapan tersangka, kasus tersebut berpotensi bertambahnya tersangka lain dan Kejari Samosir telah melakukan pemanggilan terhadap orang yang terlibat agar kooperatif selama dalam masa penyelidikan. Pemirsa, di informasi lainnya, Sumatera Utara merupakan daerah tertinggi kelima dalam penyalahgunaan narkotika se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BNNK Serdang Bedagai pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 24,9 gram sabu. Dengan sedikit terbata-bata, Kepala BNNK Sergai Pinondang Poltak Marganda Tobing menyampaikan hal tersebut di depan Bupati Sergai yang turut juga hadir pada kegiatan pemusnahan tersebut. BNNK Sergai banyak mendapat teror atas kegiatan penangkapan sejumlah bandar dan pengedar di Serdang Bedagai, namun hal tersebut tak menciutkan nyali untuk tetap komitmen dalam menumpas narkotika. Kondisi penyalahgunaan narkoba di Serdang Bedagai saat ini sudah tahap mengkhawatirkan hingga mempengaruhi bagi pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Saat ini Kecamatan Perbaungan menjadi transitnya pasokan barang haram antar provinsi dan luar negeri, begitu juga sejumlah bandar. Kasih Berantas BNN Kabupaten Serdang Bedagai Kompol Antonius menyatakan para pelaku yang diamankan berperan sebagai bandar dan pengedar dengan inisial PA. AM, DW, dan Erik Sitorus merupakan warga desa Firdaus Serempah dengan barang bukti seberat 49 gram sabu. 4 orang tersangka yang sedang kita proses sidik. Penangkapan awal ini pengedar semua, pengedar 3 orang. Pada saat penangkapan kita dapatkan barang bukti narkotika dari tersangka Erik, hasil pengembangan itu sejumlah 49 gram bruto, ya. 4,22 gram ini yang tadi kita musnahkan itu sesuai dengan persen-persen, ada ketentuannya di dalam undang-undang.
kita musnahkan 24,9 gram neto ya bersih yang kita musnahkan. Sisanya itu kita masukkan ke jaksa nanti semua. Sementara Bupati Sergai Dharma Wijaya mengapresiasi penuh keseriusan BNN dalam memerangi peredaran narkoba di Sergai dan berharap angka penyalahgunaan dapat ditekan khususnya di kalangan para pelajar. Mencari solusi bagaimana Selang Bedagai ini bebas narkotika. Beliau hari ini ada press release, ada pemusnahan barang bukti sebesar 24,9 gram ya tadi itu bisa sasarannya 5.000 orang. Jadi makanya selamatlah masyarakat Selang Bedagai dari 5.000 orang. Pemirsa, kami ajak Anda ke tebing tinggi di mana aksi kejar-kejaran kurir narkoba membawa 10 kilo sabu-sabu di tebing tinggi digagalkan Sat Narkoba Polrestabes Medan dan aksi tersebut sempat terekam warga serta menjadi perhatian akibat proses penangkapannya yang cukup dramatis. Dalam rekaman video yang sempat direkam warga, tepatnya di Jalan Tamrin, Kelurahan Gambir, Kota Tebing Tinggi, terlihat dengan mengendarai mobil berwarna putih, pelaku berupaya kabur dikejar polisi. Sebelum berhasil kabur, mobil pelaku sempat menabrak beberapa sepeda motor dan mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Aksi pelaku yang berupaya kabur akhirnya kandas di tangan kepolisian, tepatnya di Jalan Pusara Pejuang, di mana pelaku menabrak sebuah bak sampah yang ada di pinggir jalan. Kendaraan mobil yang terhenti membuat pelaku langsung turun dari dalam mobil dan berusaha kabur. Melihat pelakunya hendak kabur, polisi kemudian langsung mengejar dan akhirnya berhasil diamankan. Dari penangkapan pelaku, polisi kemudian langsung menggeledah seluruh isi dari dalam mobil dan menemukan beberapa bungkus ukuran kecil berwarna hitam yang diduga narkotika. Bungkusan yang ditemukan polisi jenis sabu-sabu tersebut diperkirakan sebanyak 10 kg. Salah seorang saksi Tondi Harahap mengatakan mobil pelaku menabrak bak sampah ditangkap polisi membawa narkoba dibungkus dalam bentuk bal. Kejadian gimana tadi bang awalnya? Dari arah sana nih, mau lari ke sana. Ada motor Avanza warna hitam, dia mau motong nggak dapat, poncong hantam kemari. Dihantamnya bak sampah nih bang ya? Bak sampah dihantam baru lompat lari ke sana, dikejar polisi dari belakang. Dikejar ini kenapa deh bang? Bawa narkoba kan? Narkoba bang? Terus tahu abang ada berapa banyak bang? Yang dibuka ya ada 10 bal, yang dibuka aja ada 10 bal. Diduga narkoba tuh bang, jenis apa bang? Sabu. Sabu bang. Sabu. Jadi berapa orang pelaku dalam mobil dikejar bang? Sendiri, cuma satu orang nih, cuma sendiri. Dari peristiwa ini pelaku bersama barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komplotan begal kembali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal. Warga Semencirim kali ini menjadi korban keganasan komplotan begal hingga tangannya nyaris putus dan sepeda motor pun raib. Aksi komplotan begal kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Sunggal dan kali ini seorang warga yang kesehariannya sebagai supir diserang saat pulang kerja di Jalan Jati Semencirim Sunggal kemarin. Serangan komplotan begal dengan menggunakan senjata tajam membuat tangan kanan korban begal bernama Mustafa nyaris putus hingga mengalami trauma. Kesaksian korban saat diserang komplotan begal menyatakan para pelaku berjumlah 6 orang dengan mengendarai 3 sepeda motor sembari membawa senjata tajam. Peristiwa terjadi begitu singkat dengan memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku langsung menghujani senjata tajam mengarah korban hingga melukai dan memutuskan urat tangan kanan korban. Usai kondisi korban tidak berdaya, sepeda motor jenis Matic berhasil dibawa kabur para pelaku. Dengan kondisi berlumuran darah dan menahan sakit, Mustafa teriak meminta tolong hingga warga sekitar lokasi berdatangan dan menolong. Korban aksi begal, Mustafa mengatakan pelaku begal menyerang dirinya menggunakan senjata tajam dan menggunakan benda tumpul hingga berkali-kali. Kerja, tahu-tahu di tengah jalan ada 2 orang mengikuti dari belakang, nggak ada ngomong lah, terus dia bacok dari samping kanan, dia membacok sampai 5 kali. Berapa orang pelaku, Pak? Pelaku 6 orang. Berapa kendaraan? 3 kendaraan.
yang satu kendaraan dia nunggu di simpang. Yang jatuhkan terus dia mukul pakai besi di Jadi kaki. sempat diancam awalnya enggak, Pak? Enggak, dia cuma minta kereta aja. Pak, itu lukanya gimana Pak? Atau sempat patah Jahitan atau gimana? Enggak, semua urat putus. Uratnya putus, Pak. Putus. Sementara itu akibat peristiwa ini korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi dapat menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Pemirsa, penemuan mayat seorang perempuan bertato di dalam rumah warga di Lumban, Sosor, Kabupaten Toba menggegerkan warga sekitar hingga membuat polisi melakukan olah TKP untuk melakukan penyelidikan. Penemuan jasad seorang perempuan yang diketahui bernama Rosni Kaur keturunan India, warga Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolsek Laguboti AKP Agus Sucipto membenarkan adanya penemuan jenazah bersimbah darah tersebut saat dikonfirmasi di Mapolsek Laguboti. Dari keterangan diperoleh bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 12:15 WIB, saksi Abdul Juara Napi Tupulu bersama ketiga saksi lainnya yakni Romanju Hasugian, Samuel Yosua Simajuntak, dan Junaidi Harahap mendatangi rumah kediaman korban yang berada di Lumban Sosor, Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Keempat saksi masuk ke dalam rumah korban dan terlihat posisi korban terkapar di ruang tengah dalam keadaan berdarah dan tidak bernyawa lagi. Melihat hal tersebut, saksi Abdul Juara Napitu Pulu beserta ketiga saksi lainnya berlari keluar dari rumah korban lalu berteriak minta tolong kepada warga. Mendengar adanya teriakan tersebut, kemudian warga sekitar berdatangan menuju ke lokasi dan selanjutnya warga bersama Kepala Desa Aruan menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Laguboti. Personil Polsek Laguboti tiba di TKP yang benar ditemukan sosok mayat perempuan dalam keadaan terentang dan dari mulut mayat tersebut terdapat bercak darah. Dari kejadian ini pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 unit HP dengan rincian 1 unit HP merek Samsung, 1 unit HP model lipat warna merah. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea guna untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak-pihak Polres Toba sudah melakukan olah TKP dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut pula. Semalam kurang lebih, saya kurang ingat jamnya, saya pilihkan dia melalui WA 2 nomor, ternyata tidak aktif. Biasanya dari dulu kalau 2 nomor itu tidak aktif, selalu saya cari dia. Nah, sesudah itu saya panggil anggotaku semua dari gudang, kami meluncur ke sini. Tiba-tiba kami kurang lebih jam 12 lewat lah, nyampe di sini. Pintu kebetulan udah terbuka karena kami kebetulan naik mobil ini yang merah. Jadi masuk aku dengan santainya. Dia tertidur lah, kayak istilahnya yang penglihatanku aslinya dia di situ. Baru dengan adanya kipas dari atas dia mengipas mayat tersebut. Lalu saya bilangkan dari pintu, sayang, nanti masuk angin lah kamu. Kok tidur di situ lah gitu. Tiba-tiba sambil mendekat aku baringkan terlihat kula darah itu berteriak, aku nggak tahu apa-apa lagi, panggil semua anggota aku, itulah lari aku ini minta pertolongan masyarakat. Dan harapan saya mudah-mudahan, karena saya juga melihat ada kejanggalan tentang kematian calon istri saya ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Diterpa hujan beserta angin puting beliung, sejumlah atap rumah warga di kawasan Medan Krio mengalami rusak parah hingga merusakkan sejumlah tanaman. Beginilah kondisi kediaman warga, tampak sejumlah atap rumah rusak akibat diterpa angin puting beliung di Jalan Pelita, Sebras, Sekata, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang kemarin.
Hujan disertai angin puting beliung ini terjadi pada sore hari menjelang malam, dan dari peristiwa ini warga sempat panik saat angin kencang menggulung sejumlah atap rumah warga hingga listrik pun ikut padam. Akibat cuaca buruk ini sejumlah atap rumah warga rusak dan nyaris terbang di bawah angin. Kondisi kerusakan dampak dari angin puting beliung pada rumah warga diantaranya terjadi pada seng atap rumah lepas hingga kerangka atap rumah nyaris lepas dari dinding rumah. Salah seorang warga komplek Medan Krio Asri, Rizal, mengatakan saat hujan terjadi dirinya sedang berada di dalam rumah bersama keluarganya. Rizal sangat bersyukur angin puting beliung tidak merusak seluruh rumah warga yang berada di komplek tempat ia tinggal. Saya kebetulan rumahnya di sini, ngelihat anginnya itu muter-muternya luar biasa. Syukur aja nggak begitu lama, sekitar waktu 1 atau 2 menit kejadian. Kondisi hujan, Pak? Kondisi hujan, tapi hujannya nggak begitu deras. Berarti angin sama Anginnya hujannya? luar biasa kencangnya, muter-muter sekitaran 1 sampai 2 menit. Untuk komplek ini berapa banyak, Pak, kira-kira yang Kurang lebih rusak, Pak? 4-5 rumah yang kena sampai atapnya roboh. Ada 4. Korban nggak ada, Pak? Korban nggak ada. Sementara itu, selain rumah warga yang rusak akibat diterpa hujan beserta angin puting beliung, sejumlah tanaman milik warga juga turut rusak. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Warga Desa Mulyorejo menolak oknum pemerintah daerah yang diduga telah menjual Jalan Persatuan untuk kepentingan pribadi. Warga Desa Mulyorejo menolak keras adanya dugaan jual beli aset jalan milik negara di Desa Mulyorejo, Sunggal kemarin. Lokasi jalan desa tersebut yang memiliki luas panjang sekitar 200 meter dengan lebar 2 meter tersebut bernama Jalan Persatuan. Jalan tersebut keberadaannya sudah sejak lama hingga puluhan tahun silam dipergunakan sebagai akses warga yang terletak di Dusun 2. Seiring dengan waktu dan pertumbuhan pembangunan, kini telah diapit oleh 2 bangunan pabrik sarung tangan dan ironisnya, jalan desa yang merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang justru pernah ditutup dengan alasan tanah telah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan peristiwa ini, warga telah mendatangi pihak kecamatan untuk mempertanyakan persoalan yang menimpa warga sekitar. Namun hingga saat ini belum menemukan titik terang dan warga tetap menolak adanya jual beli tanah jalan desa tersebut yang kabarnya dihargai senilai 1,6 miliar rupiah. Penolakan tersebut dilakukan warga untuk kepentingan umum. Salah seorang warga, Samsul Harahap, mengatakan asal mula Jalan Persatuan tersebut merupakan tanah yang diwakafkan oleh warga untuk kepentingan umum dan dimanfaatkan sebagai akses jalan warga. Saya tidak tahu persis, cuma dengar-dengar kabar katanya. Karena data sama saya nggak ada. Sampai dengan sekarang kalau ini katanya mau dijual, datanya kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas sudah pernah diupayakan Latexindo ini menutup jalan ini dengan seng. Lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu lah ya. 4 minggu yang lalu. Puasa itu bulan puasa. Janganlah ditutup lah. Langkah apa yang sudah diambil, Pak? Loh, kita kan berupaya kepada pihak yang berwenang. Kalaulah ini katanya memang sudah dijual, katanya ya, sudah diganti rugi oleh laki, janganlah. Ya kan, karena ini kan akses kami, kan ini untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi kita. Pemirsa, di Kabupaten Toba, pembagian bantuan berupa beras dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog kepada penerima PKH dan BPNT diselenggarakan di halaman kantor pos Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba dengan jumlah penerima 716 keluarga penerima manfaat. Bantuan berupa beras masing-masing penerima mendapatkan 10 kg bagi warga Kecamatan Porsea yang terdiri dari 14 desa, 3 kelurahan. Untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg tersebut, pihak kantor pos telah melakukan pembagian surat undangan kepada warga masyarakat melalui kepala desa masing-masing yang ada di Kecamatan Porsea. Warga yang telah mendapatkan surat undangan dapat langsung datang ke kantor pos Porsea untuk menukarkannya dengan membawa kartu keluarga dan juga KTP untuk
kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Berdasarkan kelengkapan berkas, petugas kantor pos akan melayani para warga yang hendak menerima bantuan beras 10 kg untuk dibawa pulang. Kepala Kantor Pos Porsea Nixon Pane mengatakan bahwa kegiatan pagi ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Warga juga nampak gembira dengan adanya program tersebut. Dalam pelaksanaan pembagian beras dari Bulog kepada PKH dan BPNT tetap mengikuti prosedur pengambilan yang telah ditentukan. Pak, ini ada bantuan pangan untuk dari Bulog 10 kilo per kakak, Pak. Itu nanti kita proses dengan verifikasi KTP sama kakaknya, lalu kita proses foto dan kemudian masyarakat ambil berasnya langsung. Untuk satu kecamatan ini, Kecamatan Porsea, ada kurang lebih 716 karung, Pak. Tampak terlihat warga penerima bantuan beras Bulog sangat gembira dan bantuan yang diberikan dapat meringankan kehidupan warga masyarakat. Ya, pemirsa, pelaksanaan penutupan TMMD ke-116 yang ditutup langsung Kepala Staf Angkatan Darat TNI Dudung Abdurrahman mendapatkan respon positif dari masyarakat dan berharap bantuan yang diberikan membuat dampak positif terjalinnya TNI bersama rakyat dalam membangun bangsa. Antusias masyarakat yang menyaksikan penutupan TMMD yang ke-116 di Desa Rambong, Sialang, Kecamatan Serampah sangat ramai. Meski lokasi jaraknya jauh dari kota ke tempat domisili warga, namun kepadatan masyarakat yang datang dari berbagai kecamatan saat penutupan TMMD menunjukkan bahwa TNI hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan acara penutupan TMMD tersebut turut dilakukan kegiatan sembako murah serta pengobatan gratis dan vaksinasi gotong royong. Selain itu juga dilakukan pemberian kursi roda oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman kepada warga yang datang ke lokasi tersebut. Hidayat, warga Rambong Sialang yang bangga kepada TNI saat membagikan makanan ringan secara gratis di acara tersebut. Hidayat berharap TNI khususnya Kodim 0204 Deli Serdang selalu dekat di hati rakyat. Kotanya? Bolu. Terus? Portugis sudah. Dari mana itu, Pak? Nggak tahu itu Dari TNI ya? Iya, dari TNI. Harapannya untuk TNI apa, Bang? Ya bagus aja lah. Iya. Oke untuk masyarakat dan. Sementara itu Misno, salah satu kepala desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul mengucapkan terima kasih atas bantuan kursi roda yang diberikan kepada warganya dan berharap TNI ke depan selalu dekat dengan hati rakyat. Terima kasih kepada Bapak Kasat karena telah membantu warga desa saya, terutama yang membutuhkan kursi roda dan sembako. Di sini kami dari pemerintah desa Kota Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Semoga TNI terus maju. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang masih terus melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk pemilu 2024 dan pihak Bawaslu Deli Serdang menyatakan belum ada kesalahan. Sejak dimulainya verifikasi mulai 1 Juni hingga Jumat sore sudah melakukan verifikasi data sebanyak 868 bacalek dari 18 partai politik. Sementara tahapan pelaksanaan verifikasi administratif dimulai dari 15 Mei dan dijadwalkan hingga 23 Juni 2023. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaulak Siregar mengatakan dari 18 partai politik pihaknya sudah melakukan verifikasi administrasi sebanyak 752 bacalek DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini KPU Deli Serdang memiliki 4 tim dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dari setiap bacalek. Selanjutnya KPU Deli Serdang melakukan proses verifikasi dokumen bacalek yang kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk mengajukan perbaikan dokumen para bakal calegnya pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Ada di Bintek dari tanggal 26 sampai 28 di Jakarta. Nah, setelah itu
baru kita melakukan verifikasi administrasi syarat calon ini mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 23. Itulah tahapan yang untuk verifikasi ini. Namun sampai hari ini dari 868 bacalek yang mendaftarkan di kita dari 18 partai itu sudah selesai kita verifikasi 752 bacalek. Nah, per hari ini sisa sekitar 116 orang lagi, Bang. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Deli Serdang Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Dr. Aminuddin mengatakan sejak mulai dilakukan verifikasi bacalek, pihak Bawaslu belum ada menemukan kesalahan. Terverifikasi sekitar 752 partai, tersisa 116 orang lagi untuk diverifikasi pada kesempatan hari ini. Kami selaku Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sudah melakukan pengawasan permin pada tanggal 1 Juni hingga saat sekarang ini yang semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik dan belum adanya temuan dari pengawasan permin yang kami lakukan di KPU Kabupaten Deli Serdang. Untuk sementara admin kami hanya diberikan viewer saja untuk melihat aplikasi yang sudah ada yang dilakukan oleh KPU, namun kami juga melakukan pengawasan melekat langsung terhadap verifikasi yang sudah dilakukan oleh 4 tim yang dibagi oleh KPU. Tahapan selanjutnya dari 18 partai dapat mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalek melalui silon yang dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Kemudian pihak KPU akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bacalek mulai dari tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus 2023 mendatang. Sementara itu, pemirsa, di informasi lainnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis sapi mulai meningkat dengan cara memesan langsung kepada para peternak. Beginilah aktivitas lokasi peternakan sapi jelang Hari Raya Idul Adha, di mana peternak sapi sudah mulai melakukan penggemukan terhadap sapi ternaknya yang telah dipesan oleh pembeli meskipun Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum terbebas dari penyakit kuku dan mulut. Para peternak ini juga melakukan perawatan secara intensif dengan memberikan perawatan khusus agar kondisi ternak sapi mereka tetap sehat saat akan dikurbankan. Perawatan yang diberikan nantinya diharapkan memiliki daging yang cukup banyak dan terhindar dari wabah PMK. Sementara itu, terkait harga sapi di Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labusel mencapai 12 hingga 13.500.000 per ekornya. Salah satu peternak lembu, Ruslan, mengatakan untuk tahun ini sudah 4 ekor sapi sudah dipesan untuk kurban. Sedangkan tahun sebelumnya hanya 3 ekor lembu saja yang laku terjual. Penjual lembu itu ya cemana lah ya kan, kadang ada yang nyari, ada yang enggak, yang apa ya, yang pasti ada yang jual lah. Ya. Untuk tahun ini Pak, udah berapa yang terjual lembu gitu ini Pak untuk kurban? 4. Tahun sebelumnya Pak? Tahun sebelumnya 3. Tuh ini Pak, sapi kurban ini berapa per ekornya? 12 ke 13,5. Jadi kalau sapi yang sudah bisa dikurbankan itu apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya giginya ini yang rahang ini agak-agak ompong atau gimana lah. Sekarang kita Jawa ompong, tapi orang bahasa nasional nggak tahu aku gimana bilangnya. Oh, itu berarti sudah bisa untuk dikurbankan ya Pak? Bisa, udah tahun lebihnya itu. Peternak berharap kepada pemerintah agar memberikan bantuan berupa vaksin dan juga vitamin agar sapi kurban terhindar dari wabah penyakit tersebut. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 12 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi cuaca Senin 12 Juni 2023. Untuk pagi hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius
dan kelembapan 55 hingga 98% dengan angin bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 10 Juni 2023 tidak ada. Demikian perakiraan cuaca Minggu 11 Juni 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa salah satu penopang ekonomi kerakyatan yang sangat kuat dan mampu memberdayakan masyarakat di Kabupaten Langkat adalah kampung wisata batik yang berdaya, inovatif, dan mandiri. Allah nanti kami ke depannya mau bikin tas dari batik, sepatu, topi, produk-produk ini aksesoris juga dari batik. Harapan kami supaya batik Kampung Batik Berandan ini bisa lebih terkenal lagi, bisa menjadi produk-produk kami bisa menjadi salah satu unggulan tanda mata yang ada di Kabupaten Langkat, terus di Sumatera. Selesai semuanya, baru kelihatan baru sempurna, baru ini kita baru merasa puas dengan hasil yang sudah kita lakukan. Untuk meningkatkan keahlian dari para pengrajin, berbagai pelatihan yang diselenggarakan di Kranasda dan Dinas Koperasi dan UMKM terus diikuti oleh seluruh pengrajin. Pemirsa, potensi kearifan lokal berupa tenun yang sampai saat ini terus dipertahankan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan UMKM produk wastra kian bangkit dan membuka peluang besar bagi para pelaku. Kain tenun yang dibuat dengan peralatan tradisional ini menghasilkan tenunan yang sangat rapi dan memiliki daya tahan yang kuat. Ditambah motif yang menarik menjadikan nilai tambah pada kain tenun yang dihasilkan. Motif kain tenun yang diproduksi di Sipirok, Tapanuli Selatan adalah motif angkar, bunga ros, singap, ruang, dan nenas. Motif angkar sendiri merupakan motif yang ada pada ulos para pasadun yang sangat memiliki nilai historis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sampai saat ini kain tenun Sipirok terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Bahkan semakin banyak yang melakukan inovasi sehingga kain tenun yang dihasilkan dapat dipergunakan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Meski saat ini banyak bermunculan mesin pembuat kain dengan cara modern, namun penenun tradisional ini masih banyak ditemukan dari generasi ke generasi, sehingga terus dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah setempat. Kabid Koperasi UKM Disperindak Tapanuli Selatan Ahmad Gojali Harahap mengatakan pihaknya terus mendukung keberadaan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan kearifan lokal sekaligus dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pada prinsipnya
tenun di Tapanuli Selatan ini menjadi produk unggul di Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk itu Bupati Tapanuli Selatan melalui kita Dinas Dinas Perdagangan Koperasi UKM terus konsen untuk mendorong produksi. Pada prinsipnya sekarang kita tinggal bagaimana produksi ini bisa lebih besar. Nah, karena permintaan pasar pun untuk khusus tenun kita di Spiro ini itu sudah banyak. Jadi terkhusus untuk tenun ini sudah dirasakanlah oleh masyarakat kita. Ini menjadi bukan lagi penghasilan sampingan pun malah sekarang sudah menjadi penghasilan pokok. Penggiat wastra Lamrohulina Boruhuta Suhud mengaku saat ini kain tenun yang diproduksi di UMKM binaannya sangat banyak memberdayakan masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga sangat mendukung keberadaan para penenun dengan mengharuskan para pegawainya memakai kain tenun sipirok sebagai seragam dalam bekerja sekali dalam seminggu. Apresiasi dari pemerintah sama kita mendukung sekali. Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sangat mendukung kita dalam menjalankan usaha kita. Kemana agar usaha kita tetap berjalan, mereka mendukung kita dengan cara membuat baju untuk ASN. Tidak hanya Dinas Koperasi dan UKM yang mendukung pelaku UMKM wastra, namun Dekranasda Tapsel juga sangat memberikan support dengan memperkenalkan kain tenun yang dihasilkan di berbagai kabupaten kota, bahkan provinsi lainnya di Indonesia. Pemirsa, peralihan musim penghujan ke musim kemarau sudah dirilis oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan dan sudah disampaikan kepada pihak terkait agar dapat diantisipasi. Peralihan musim sudah sangat lazim terjadi di setiap wilayah. Untuk itu, informasi dari BMKG ini agar dapat dijadikan sebagai antisipasi secara berkala untuk disampaikan kepada masyarakat. Pihak BMKG Wilayah 1 Medan secara umum menyampaikan hal-hal yang harus diantisipasi pada musim kemarau jika terjadi kebakaran hutan dan keringanan lahan. Untuk lahan yang mengalami kekeringan tentunya harus diantisipasi dengan menyesuaikan tanaman yang cocok dibudidayakan saat musim kemarau atau menempatkan kantong-kantong air di wilayah pertanian ataupun perbaikan sistem irigasi. Analisa kami memang di beberapa tempat di Sumatera Utara ini telah memasuki musim kemarau seperti itu. Nah, tentu informasi ini juga secara berkala, secara rutin kita sampaikan kepada masyarakat melalui stakeholder kita yaitu BPBD, dan informasi ini akan dirangkum dalam satu SE Gubernur setiap bulannya seperti itu. Nah, terkait tadi dikatakan dengan informasi ini terkait dengan pertanian, tentu kepada masyarakat yang mungkin zona tanamnya yang rawan terhadap kekeringan tentu bisa mengantisipasi kekeringan ini dengan melihat tanaman apa yang memang tidak tahan air, dan mungkin mengantisipasinya terhadap saluran-saluran air dan untuk menyimpan kantung-kantung air yang disediakan. Salah satu faktor pendukung keberlangsungan keberhasilan pertanian warga adalah ketersediaan air atau irigasi. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah salah satu sentra tanaman padi terbesar di Sumatera Utara. Namun masih banyak areal persawahan yang masih mengharapkan tada hujan sehingga keberhasilan pertanian masih ditentukan oleh curah hujan. Di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, kekeringan lahan sudah mulai terlihat meski masih awal peralihan musim. Tanaman padi warga terlihat kering, bahkan kondisi tanah menjadi pecah akibat kekeringan. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen dan memasuki bulan ketiga tanaman padi sangat membutuhkan ketersediaan air yang memadai agar hasil pertanian tanaman padi maksimal. Yang bagus, apabila kalau nggak ada irigasi yang bagus maka air tidak menyampai ke lahan persawahan kami. Nah, jadi kalau nggak ada air maka kami akan merugi, persawahan akan kering, kami pasrah. Jadi kayak mana kalau memang irigasi nggak standar dari permanen gitu kan. Jadi kami
merugi, apalagi sekarang pupuk mahal, semprot mahal. Jadi kami kayak mana pasrah lah dengan keadaan ini. Kalau bisa ya pemerintah harus bikin irigasi yang permanen, yang beton, biar supaya irigasi kami cantik, bisa memadai airnya. Secara umum, permasalahan kegagalan panen tanaman padi diakibatkan karena kekeringan lahan atau tidak berfungsinya irigasi dengan baik. Untuk mewujudkan swasembada beras di Sumatera Utara dan keberhasilan tanaman pertanian lainnya, faktor irigasi adalah hal yang utama karena tingkat kesuburan tanah dan tanaman sangat ditentukan dengan ketersediaan air. Para petani di seluruh daerah di Sumatera Utara sangat mengharapkan keberadaan irigasi yang ada mampu mendukung keberlangsungan pertanian warga. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.